Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا إخوة في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya kenikmatan yang tidak bisa terhitung dan terbilang, yang telah memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita semuanya untuk kita mengerjakan berbagai macam taat dan demikian juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang olehnya. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya sehingga kita bisa istiqamah di atas agamanya, di atas jalannya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'allaha azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahfadha lana ni'amahu wa an yazidana min fadlihi. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keberadaan nikmat demi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sebagaimana kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan dan anugerahnya kepada kita semuanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari yang semoga Allah menjadikan barokahnya pada kita semuanya dan menjadikan barokahnya pada majlis kita ini. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, yang mana kita berharap dan berdoa majlis kita termasuk di antara majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan padanya rahmatnya dan Allah jadikan ketenangan bagi kita semuanya. Sebagian dalam riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah
wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah wa ghasyiyatuhur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran Al-Karim, dan mereka mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka tabnam rahmat, ketenangan, akan turun kepada mereka ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati mereka, bahkan mereka tumakninah, penuh dengan ketenangan apapun yang mereka hadapi, kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Wa ghasyiyatuhu rahmah, dan dia akan diliputi oleh rahmat Allah dan dikelilingi oleh malaikat Allah, dan Allah akan puji mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Keenam, kita berdoa dan mohon kepada Allah semoga majlis kita ini termasuk di antara majlis yang disebutkan sifatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehadiran kita semua di majlis kita ini insyaallah taala tiada lain, tiada bukanlah dalam rangka kita menjaga keimanan kita semuanya. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dirahmatkan a'zamu ma'u'tina, ya. Kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Bahkan sebanyak apapun dan sebesar apapun nikmat, kebahagiaan yang dirasakan dan diterima oleh seorang tatkala dia terhalang dan terharamkan dari nikmatul iman, maka tidak ada artinya kebahagiaan hidup tersebut, dan tidak ada artinya kenikmatan yang lain tersebut yang kosong dari keimanan. Akan tapi tatkala seorang mendapatkan nikmatul iman dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dari sisi yang lain mungkin dia mengalami kesulitan dan yang lainnya, sungguh dengan bekal iman tersebut akan jadikan kebahagiaan hidup dia biidznillah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah sampai kepada antum semuanya bahasanya majlis kita ini insyaallah akan diisi oleh Fadilatul Ustaz Abu Ibrahim Muhammad ibn Umar As-Sayyid hafizallahu taala, yang mana beliau pada saat ini sedang perjalanan menuju ke masjid menuju ke majlis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan memberikan kemudahan dan kelancaran kepada beliau, dan demikian juga ikhwah yang menyertai beliau. Di mana di majlis tersebut kita berharap untuk mendapatkan bimbingan, nasihat dan arahan dari beliau yang akan memotivasi kita semuanya untuk kita senantiasa berusaha membekali diri kita dengan al-ilmu an-nafi' wal amalus salih. Barangkali beliau sekitar setengah 10 ya. Sekitar setengah 10, semoga enggak sampai jam 10 gitu. Sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Dan untuk memanfaatkan waktu hingga kedatangan beliau atau menjelang kedatangan beliau, di sini kita akan gunakan untuk kita muzakarah fima bainana, untuk kita saling munasahah, mengingat-ingat masail atau sebagian masail ilmiah yang pernah kita
dapatkan dan pernah kita dengar dari para asatidzah. Semoga apa yang akan kita bacakan bermanfaat bagi saya pribadi dan demikian juga ikhwah sekalian. Wala azun, dan saya enggak yakin untuk membawakan sesuatu yang baru ya. Belum pernah antum dengar, bahkan apa yang akan kita sampaikan mimbab mudzakarah, mengingat-ingat kembali maklumat yang pernah kita dapatkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala, kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan faminna man yuslihu khiba'ahu wa minna man yantazilu wa minna man huwa fi jasarihi. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu perjalanan safar. Dan kami pun singgah pada suatu tempat. Maka di antara kami ada yang beraktivitas mendirikan tenda sebagai tempat untuk beristirahat dalam enam safar tersebut. Dan di antara kami ada yang yantazilu, beraktivitas latihan memanah dan yang semisalnya. Wa minna man huwa fi jasari, dan di antara kami ada yang menyertai gembalanya, onta-ontanya, karena setelah dipakai untuk perjalanan safar capek, perlu diistirahatkan, perlu digembala ya. Ketika para sahabat yang ada dalam rombongan safar tersebut ada di tengah-tengah aktivitas mereka masing-masing yang berbeda-beda, idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'ah. Tiba-tiba utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan as-salata jami'ah. Ahdiru, hadirilah salat berjamaah. Yaitu di luar waktunya. Salat di luar waktunya, salat sunnah di sini. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berkumpul menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghampiri di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada padanya, ditinggalkan aktivitas yang ada. Yang semula mendirikan tenda ya ditinggalkan, yang semula latihan memanah dia ditinggalkan, yang semula bersama dengan ternaknya pun juga demikian ditinggalkan. Semuanya berkumpul menghadiri tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada padanya. Faqala, ketika semua para sahabat telah berkumpul mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyampaikan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yungdirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah sebelumku kecuali merupakan kemestian atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan yang ia ketahui dan memperingatkan umatnya dari segala kejelekan yang ia ketahui. Tidak ada suatu kebaikan, tidak ada suatu perkara yang mendekatkan kepada Allah, mengantarkan kepada ridha Allah kecuali dijelaskan oleh Nabi tersebut dengan detail, dengan rinci dan gamblang. Sehingga siapa saja yang menginginkan kebaikan, dia tahu kebaikan tersebut. Dan tidak ada suatu kejelekan pun kecuali disebutkan pula
Tidak ada sesuatu pun yang akan mendekatkan kepada murka Allah, mendekatkan kepada azab Allah kecuali diingatkan. Bahasa ini perkara menjadikan kemurkaan Allah, bahasa ini jalan mengantarkan kepada azab Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sungguhnya umat kalian ini yaitu umatul Islam, Allah jadikan keselamatannya ada pada generasi awalnya, jauh dari perpecahan, jauh dari masyakil, jauh dari fitan. Allah jadikan pada generasi awalnya. Ketika Rasulullah SAW ada bersama dengan mereka, segala kebaikan sempurna, semua bersemangat dalam kebaikan, jauh dari perpecahan, jauh dari segala fitnah, jauh dari penyimpangan, nggak ada bid'ah. Sementara generasi akhir dari kaum muslimin ini akan ditimpa dengan berbagai macam bala, berbagai macam musibah. Wa umurun tungkirunaha, dan akan ditimpa dengan berbagai macam perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Yang kalian tahu bahasanya perkara yang mungkar. Ini akan menimpa generasi akhir kaum muslimin. Semakin jauh dari zaman nubuah, semakin banyak ujian dan cobaan. Semakin dekat dengan hari kiamat, maka semakin besar ujian dan cobaan yang menimpa kaum muslimin. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan. Akan datang suatu fitnah, akan datang suatu bala kepada kaum muslimin satu demi satu. Datang satu kemudian pergi disusul yang berikutnya, demikian saling susul menyusul, fitnah demi fitnah. Fayuraqqiqu ba'daha ba'dan, sehingga datangnya fitnah dan ujian yang silih berganti kepada kaum muslimin tersebut menjadikan ujian yang kemarin, ujian sebelumnya terasa lebih ringan. Datang suatu fitnah, berlalu, datang yang lebih besar. Maka teringat, tersadarkan, kemarin ringan, kemarin lebih kecil, ini dahsyat. Datang ini berlalu, datang yang lagi lebih besar. Fayuraqqiqu ba'daha ba'dan. Wa taji'u al-fitnah, dan akan datang suatu fitnah, wa yaqul mu'min hadhihi muhlikati. Kemudian akan datang kepada kaum muslimin suatu fitnah, ujian yang sangat besar, sehingga seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang memiliki kepedulian terhadap agamanya, dia katakan dalam hatinya, di sinilah aku akan gugur, di sinilah saya akan tumbang, saya akan selamat. Saking dahsyatnya fitnah dan musibah tersebut, sehingga dia khawatir sekali, apakah termasuk yang diselamatkan oleh Allah, ataukah termasuk yang larut bersama dengan musibah dan fitnah yang menimpa kaum muslimin. Tsumma tankashifu, kemudian berlalu dalam keadaan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taji'ul fitnah, kemudian disusul fitnah yang berikutnya, ujian yang berikutnya, musibah yang berikutnya. Fayaqul mu'min, maka seorang mukmin yang memiliki iman, yang memiliki kepedulian terhadap agama, dia katakan hadhihi, barangkali di sini, barangkali di sini saya enggak selamat, saya luput, saya tergelincir, saya larut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan dan menggambarkan dahsyatnya musibah demi musibah, ujian demi ujian yang datang silih berganti menimpa kaum muslimin, kemudian beliau menyebutkan solusi bagi segenap kaum muslimin yang menginginkan keselamatan dari segala fitnah yang datang tersebut. Bagaimana seorang muslim membekali dirinya untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dan fitnah yang datang silih berganti, yang yuraqiqu ba'dha ba'dhan tadi. Bagaimana seorang muslim bisa selamat? Bagaimana seorang muslim tidak larut dan tidak hanyut bersama dengan fitnah, bersama dengan ujian, tidak tumbang tapi dia tetap istiqamah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin dan senang untuk diselamatkan dari azab neraka, selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala, wa yadkhulul jannah, dan dia ingin masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaknya kematian datang kepadanya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya dia mati dalam keadaan istiqamah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya dia kematian datang kepadanya dalam keadaan dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya bisa istiqamah di atas keimanan, bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu biluzumil ilm wal ulama. Dengan seorang muslim senantiasa menetapi, mengupayakan talabul ilmi, dan demikian juga berusaha untuk kembali kepada para ulama. Wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang dia senang untuk diperlakukan dengan perlakuan tersebut. Hendaknya dia memperlakukan segenap kaum muslimin dengan perlakuan yang mana dia senang untuk diperlakukan dengan perlakuan tersebut. Dia menyikapi kaum muslimin dengan sikap yang dia senang untuk disikapi dengan sikap tersebut. Al-hadis. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis azim. Hadis yang sangat agung sekali. Yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang suatu perkara yang akan terjadi dan menimpa kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dan senang dengan fitnah yang menimpa umatnya. Akan tapi berita tahzir, berita sebagai peringatan agar kaum muslimin berhati-hati dari perkara yang akan datang tersebut dan berusaha menyiapkan diri dan membekali diri agar dia selamat dari fitnah yang akan menimpa kaum muslimin tersebut. Agar melakukan persiapan, membekali diri sehingga dia selamat dari fitnah yang dahsyat yang datang silih berganti yang akan menimpa kaum muslimin tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan dahsyatnya berbagai macam bala dan musibah yang akan menimpa umatnya. Yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dahsyatnya dan besarnya fitnah dan ujian tersebut sampai seorang
Mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengkhawatirkan akan keselamatan agamanya. Maka ini semuanya mengharuskan kepada kita semuanya untuk kita ala khaufin syadid. Untuk kita memiliki rasa khawatir yang besar. Jangan kita merasa aman bahwasanya diri kita akan selamat. Jangan kita merasa aman, saya sudah membekali diri saya dengan ilmu, saya akan selamat. Tapi hendaknya kita ala hadar, senantiasa di atas kehati-hatian dan mengkhawatirkan akan keselamatan kita. Yang mana dengan kita merasa hadar dan merasa khawatir tersebut, kita akan senantiasa berusaha menyelamatkan diri kita tersebut dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon as-sabat wal istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita. As-salim man salamahullah. Orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'afa man afahullah. Orang yang berada di atas afiah adalah orang yang diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terperdaya dengan diri kita, merasa kita telah memiliki ilmu, merasa kita memiliki kelebihan, kemudian kita merasa aman. Orang yang demikian yang sangat dimungkinkan untuk larut dan terbawa hanyut bersama dengan musibah dan bala yang menimpa kepada kaum muslimin. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala azza wa jal membimbing segenap hambanya kaum muslimin dalam menghadapi dan mensikapi berbagai macam ujian dan cobaan. Yaitu diantaranya agar mereka mengembalikan perkara tersebut kepada para ulama mereka. Karena para a'immah, para ulama dengan kelebihan ilmu yang ada pada mereka, yang Allah berikan kepada mereka, mereka memahami fitnah tersebut ketika datang, dan mereka yang mengetahui solusinya dan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Dan apabila datang kepada mereka suatu perkara yang berkaitan dengan masalah stabilitas keamanan ataupun suatu yang mengancam keselamatan kaum muslimin, adza'u bih, mereka segera menyebar luaskannya. Datang suatu isu, suatu berita, suatu permasalahan, kebanyakan orang langsung ikut berkomentar. Muncul komentator. Dia tidak menyadari dan tidak introspeksi apakah dia memang berhak berkomentar dan berbicara atau angkat suara dalam permasalahan tersebut ataukah tidak. Dengar komentar, berbicara. Apalagi zaman kita sekarang ini, pada berkicau dalam Twitternya masing-masing, ya, ikut komentar, ikut ngirim WA, ikut kopas, ya. Sebenarnya kopas ini di samping praktis juga gratis, ya.
Ketika ditanya, apa antum sudah sakit? Saya cuman kopas. Ya subhanallah, terkait dengan perkara yang besar, menyangkut stabilitas keamanan kaum muslimin secara umum, ya, ataupun perkara yang mengancam keselamatan mereka, kemudian semua orang angkat bicara. Maka Allah tegur di sini, ya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ul amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sekiranya mereka ketika datang suatu perkara yang besar, ketika datang suatu berita yang besar menyangkut keamanan dan suatu yang mengancam keamanan keumuman kaum muslimin, sekiranya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul, yaitu kepada Rasulullah semasa hidupnya, wa ila ul amri minhum, dan mereka kembalikan kepada orang-orang ul amri di antara mereka, yaitu para ulama yang mengetahui haqaiq al-umur, hakikat permasalahan yang sebenarnya. Sekiranya mereka kembalikan kepada para ulama, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, niscaya perkara yang benar, sikap yang tepat itu akan diketahui oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengambil istinbat di antara mereka. Tidak semua orang boleh angkat suara dan berbicara. Tidak semua orang berkomentar terhadap perkara yang menimpa kaum muslimin, terkhusus perkara yang besar menyangkut keamanan dan rasa takut yang menimpa secara umum kaum muslimin. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya bukan karena karunia dan keutamaan Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti jalannya syaitan kecuali sedikit saja yang tidak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, beliau dalam tafsir beliau, ya tafsir At-Taisir Al-Karimur Rahman fi tafsir Kalamul Mannan, beliau menafsirkan dan menjelaskan tiap 6 ayat yang mulia ini. Qala Syekh, hadza ta'dibun min Allah li'ibadihi an fi'lihim hadza ghairul la'iqi. Ayat ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya atas perbuatan mereka yang tidak layak, atas perbuatan mereka yang tidak tepat, mudah berkomentar, mudah berbicara, mudah angkat suara. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adza'u fi. Mereka segera bergegas untuk mengikut menyebarluaskannya, enggak mau ketinggalannya. Baik laki ataupun perempuan, ya. Wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun minal umuril muhimmah wal masalihu al-'amah ma yata'allaqu bil amni wa sururil mu'minin aw bil khawfi alladhi fihi musibatun 'alaihim an yatasabbatu. Allah ajarkan kepada hamba-hambanya kaum muslimin bahwasanya apabila datang kepada mereka suatu perkara di antara perkara-perkara yang penting, datang suatu urusan yang besar terkait dengan kemaslahatan umum yang menyangkut keamanan, rasa senang kaum muslimin, atau sebaliknya menyangkut suatu yang mengancam keamanan kaum muslimin berupa musibah yang datang kepada mereka, Allah ajarkan kepada hamba-hambanya kaum muslimin an yatasabbatu, agar mereka melakukan tasabbut terlebih dahulu. Ini pertama, benar atau tidak.
Tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa untuk ikut berbicara. Wala yastajilu bi isya'atil khabar, dan Allah sampaikan agar kaum muslimin tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan berita tersebut. Setelah tasabbut kemudian dia ta'ani, tidak terburu-buru untuk ikut menyebarkan berita. Akan tapi bagaimana? Bal yaruddunahu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Akan tapi hendaknya kaum muslimin mengembalikan berita tersebut, permasalahan yang besar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semasa beliau masih hidup di tengah-tengah para sahabat, atau mengembalikannya kepada para ulama di antara mereka yang mengetahui haqa'iqa al-umur, yang mengetahui mana yang benar dan yang salah. Ahli ra'yi wal ilmi wal nushi wal akli ar-rajanah. Mengembalikan kepada ulil amri, mengembalikan para ulama, ahli ra'yi wal ilmi, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka akal yang kuat. Allah berikan kepada mereka ilmu. Wan nus, demikian juga semangat untuk memberikan nasihat. Alladzina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna al-masalih wa diddiha. Para ulama yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hakikat permasalahan yang menimpa kepada kaum muslimin. Para ulama yang Allah berikan pemahaman yang dengannya mereka mengetahui mana yang membawa maslahat bagi keumuman kaum muslimin dan mana yang sebaliknya membawa madarat. Ini sikap yang pertama yang Allah ajarkan kepada segenap hambanya kaum muslimin dalam menghadapi setiap kejadian, setiap fenomena dan setiap isu yang datang menimpa mereka. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-79 dan yang berikutnya, menceritakan tentang sikap keumuman manusia terhadap Qarun. Wa kana min qaumi Musa fabagha 'alaiha, dan dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kelebihan dan berbagai macam kenikmatan kepada Qarun, baik kedudukan ataupun harta dan yang lainnya. Pada suatu kesempatan Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 79, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Kaum Qarun pun keluar kepada kaumnya dengan mengenakan segala perhiasan yang dia miliki, baik pakaian segala yang dikenakan, yang menunjukkan kemegahannya, kekayaannya dan yang lainnya. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladu hazzin 'adzim. Maka orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia, orang-orang yang menganggap besar kenikmatan dunia, ketika melihat Qarun dengan segala perhiasannya, segala pakaian kemegahannya yang ada padanya, maka mereka segera komentar,
Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Duhai sekiranya saya mendapatkan pemberian sebagaimana yang Allah berikan kepada Qarun. Pengen. Zaman enam hanya melihat dan menilai berdasarkan dengan dohir yang dia lihat. Penampilannya demikian. Ketoke kok penak men gitu ya. Nampaknya kok bahagia kali dia gitu. Enggak ada yang lebih bahagia daripada Qarun. Dia mengukur kebahagiaan itu dengan apa yang dia lihat dengan matanya. Dengan perhiasan dunia tersebut. Sehingga dia mengandai-andai. Sekiranya saya mendapatkan apa sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Yang dimiliki oleh Qarun. Innahu ladu hazzin azim. Sungguh dia betul-betul orang yang beruntung dan berbahagia. Ini keumuman orang kaumnya Qarun demikian penilaiannya. Akan tapi para a'immah, para ulama pada zaman tersebut, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia melihat dan menilai, berbeda sikap dan penilaiannya. Ketika menyaksikan apa yang ada pada Qarun, kehidupan yang serba gemerlap yang ada pada Qarun terus tidak menjadikan mereka silau dan tidak menjadikan mereka kagum. Dan tidak menjadikan pendirian mereka berubah. Allah berfirman tentang orang yang berilmu atau sikap orang yang berilmu terhadap Qarun ya. Wa qala alladzina utul ilma. Berkata orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Apakah komentar mereka? Bagaimana pendirian dan penilaian mereka? Wailakum celaka kalian. Ketika kalian menganggap bahasa Qarun adalah orang yang beruntung, orang yang paling bahagia dengan semata-mata berdasarkan penampilan dohir yang kalian lihat. Wailakum celaka. Sawabullahi khair liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Celaka diri kalian. Justru pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Namun yang demikian tersebut pahala Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik dari segala sesuatu, hatta sekalipun terhadap kenikmatan yang ada pada Qarun. Pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, akan tapi la yulaqaha illa sabirun. Tidaklah merasakannya dan menyadari yang demikian kecuali orang-orang yang bersabar. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala membinasakan Qarun dan menghancurkan segala sesuatu yang ada padanya, Allah menenggelamkannya, maka sikap keumuman orang yang ada pada yang semula terkagum-kagum dan terbelalak melihat segala kebesaran dan kenikmatan yang ada Qarun berubah. Berubah akan tapi setelah lewat. Dan dalam ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Al-Qasas wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Kemudian orang-orang yang kemarin berandai-andai menginginkan kedudukan dan keadaan sebagaimana yang ada pada Qarun, dia tiap mengatakan yaqulun wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Seakan Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki kepada siapa min ibadihi wa yaqdiru, dan Allah menentukannya. Laula an manallahu alaina la khasafa bina, sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, niscaya kita pun ikut dibenamkan. Sebagaimana Allah membenamkan Qarun. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, perhatikan di sini bagaimana Allah tunjukkan perbedaan sikap antara orang-orang yang Allah bekali diri mereka dengan ilmu, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jauh dari ilmu. Para a'immah, para ulama, orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka, mauqifuhum, sikap mereka tidak akan berubah. Bahkan mereka tetap sabar di atas kebenaran. Sementara al-awam yang tidak memiliki ilmu,
mereka sangat mudah sekali untuk berubah pendirian, berubah penilaian. Maka ini semuanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-ibrah yang kita maksudkan di sini adalah bahasanya para a'immah, para ulama, terkhusus para al-kibar, mereka adalah orang-orang yang dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka mengetahui haqa'iq al-umur yang menimpa kaum muslimin, sehingga mereka yang dapat memberikan solusi dan bimbingan kepada kaum muslimin bagaimana kaum muslimin bisa keluar dari musibah yang menimpa kepada mereka. Dan ini semua mengharuskan dan melazimkan kita semuanya agar kita semuanya senantiasa merujuk kepada para a'immah terkait dengan segala sesuatu yang kita hadapi, terkhusus dalam fitnah-fitnah yang datang kian yang datang silih berganti kepada kaum muslimin, yang pada banyak keadaan menjadikan bingung bagi kita semuanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikut akan kita bawakan beberapa contoh dari sikap para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, di mana mereka senantiasa berusaha mengembalikan permasalahan yang menimpa mereka, terkhusus fitnah-fitnah yang sangat besar, kepada para a'immah. Mereka mengambil bimbingan dari para ulama untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka terkeluarkan dari fitnah tersebut dengan selamat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu ta'ala dalam sahihnya, hadis pertama ba'da muqaddimah. Hadis pertama ba'da muqaddimah. Dari jalannya Yahya bin Ya'mur al-Basri dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, yaitu ketika terjadi dan muncul fitnah yang besar menimpa kaum muslimin di Basrah, yaitu berupa fitnah al-Qadariyah. Muncul satu kaum membawa fitnah yang besar kepada kaum muslimin, yaitu mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekedar sampai di situ, mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala al-azali. Mengingkari ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu. Bagi mereka, atau menurut keyakinan mereka, Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadi. Ya dan billah. Mengingkari takdir Allah, mengingkari ilmu Allah al-azali. Ini adalah kekufuran yang sangat nyata, fitnah yang sangat dahsyat, muncul di tengah-tengah kaum muslimin dan diusung oleh orang-orang yang secara lahiriah berpenampilan ahlul ilm. Maka Yahya bin Ya'mur al-Basri dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari al-Basri, begitu muncul fitnah tersebut, maka dia berusaha untuk menemui sisa-sisa sahabat Rasulullah yang masih ada, karena mayoritasnya sudah wafat. Yang tertinggal 1-2 dari sighar sahabat, dari para sahabat yang dulu ketika Rasulullah wafat mereka masih kecil. Yang ada tinggal ini. Sementara para mayoritas muhajirin wal ansar sudah wafat. Di mana fitnah tersebut di zaman mereka enggak ada. Karena ilmu betul-betul meluas, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga enggak ada kesempatan bagi ahlul bid'ah untuk muncul. Tapi begitu para a'immah, para sahabat satu demi satu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dalam hatinya terdapat zaik mendapatkan kesempatan untuk meniupkan angin fitnah. Muncul fitnah Qadariyah. Muncul fitnah Qadariyah yang memiliki berbagai macam mukhalafat terhadap usul ahli sunnah wal jamaah, yang mana penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka itu mengharuskan untuk mereka terjatuh dalam kekufuran atau bid'ah,
dikeluarkan dari daerah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka salafun salih ridwanullah alaihim ajmain bersamaan dengan mereka melihat fitnah besar dan nyata-nyata menyelisih usul Ahlussunnah wal Jamaah, enggak segera komentar, enggak segera angkat suara sampai mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada ahlinya, mengembalikannya kepada orang-orang yang memang dia kapasitas dia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Datanglah Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Basriyani menemui sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyampaikan tentang penyimpangan kaum orang Qadariyah tersebut. Kemudian qala Yahya bin Ya'mur al-Basri, kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Dituturkan oleh Yahya bin Ya'mur. Dahulu awal pertama kali yang berbicara tentang masalah takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Mengingkari takdir Allah, mengatakan Allah tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadi, sebelum terjadi enggak tahu. Maka kata Yahya bin Ya'mur, fantolaktu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamiraini. Maka saya pun bersama dengan saudaraku Humaid bin Abdurrahman al-Himyari bertolak untuk haji atau umrah. Faqulna, dan kami katakan di antara kami, laulakina ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada. Karena mayoritasnya sudah wafat. Semoga di Mekah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sisa-sisa sahabat Rasulullah berangkat dari Basrah, Irak, sebelah timur laut kota Madinah. Semangat untuk menyelesaikan permasalahan. Padahal kalau dari Madinah ke Mekah waktu itu Rasulullah 9 hari pada Hajjatul Wada. Ini masih timur lautnya. Bisa jadi Vietnam 2 pekan lebih jalan kaki. Enggak ada pesawat, enggak ada dokar ataupun andong atau becak ya. Vietnam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun akan tanyakan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh mereka yang ada di Basrah ini yang mengingkari tentang takdir Allah. Fawufiqna lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhil al-masjid, dan kami pun dipertemukan oleh Allah dengan sahabat Abdullah bin Umar di dalam Masjidil Haram. Faqtafaituhu ana wa sahibi wa ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Dan saya dan saudaraku segera mengelilinginya. Saya ada di sebelah kanannya dan saudaraku yaitu Humaid bin Abdurrahman ada di sebelah kirinya. Fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalam ilayya. Kata Humaid, dan saya mengira, saya yakin saudaraku akan menyerahkan kepadaku untuk berbicara. Enggak semuanya ngomong. Karena yang dihadapi bukan orang biasa. Alim, sahabi jalil min ashabi Rasulillah. Harus beradab. Saya yakin bahasa saudaraku akan menyerahkan pembicaraan kepada saya. Saya yang berbicara. Dia satunya diam. Faqultu Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, innahu qad dahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffazuna aw yataqaffaruna al-ilma wa dzakara min sya'nihim. Perhatikan di sini, ikhwan. Yang berbicara tentang masalah qadar, yang mengingkari takdir, bukan orang yang penampilannya tuh preman ya, rambutnya disemir, kemudian celananya dibolongi, tindian, lidahnya ditindik, hidungnya ditindik, enggak kayak ini. Penampilannya penampilan orang berilmu. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh telah muncul di negeri kami suatu unas,
sekelompok orang yang yaqra'unal Qur'an. Orang-orang yang mereka itu senantiasa membaca Al-Qur'an. Siapa yang enggak terperdaya kalau penampilannya adalah seperti ini? Yaqra'unal Qur'an wa yatakaffarunal ilma. Yatakaffarun ay yatlubuna wa yattabi'una al-ilma. Orang-orang yang mengikuti ilmu, mempelajari ilmu. Aktivitasnya adalah ilmu. Murajaah wa talab wa. Wa dzakara min sya'nihim, dan diceritakan di antara sifat-sifat mereka. Wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unuf. Namun sekalipun secara penampilan ahlul ilmu, secara aktivitasnya sama seperti kaum muslimin, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan ilmu, namun mereka adalah yaz'umuna ala qadar. Mereka berkeyakinan tidak ada takdir. Allah tidak mentakdirkan takdir bagi hambanya. Apapun yang mereka kerjakan tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sendiri yang melakukan perbuatan mereka lepas dari takdir Allah. Ini keyakinan mereka. Wa anal amru unuf, dan bahasa segala perkara itu terjadi tanpa pengetahuan Allah. Terjadi baru tahu. Qala, disampaikan sifat-sifat mereka. Maka di sini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang Allah berikan ilmu kepada beliau, menyampaikan bimbingan kepada umat dan menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abdullah bin Umar, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Apabila kamu ketemu dengan mereka orang-orang Qadariyah tersebut, sampaikan bahasanya saya Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Amirul Mukminin Umar bin Khattab, berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Artinya keyakinan mereka tidak sama dengan keyakinan para sahabat Rasulullah yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan mereka menyimpang. Sampaikan bahasa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Law anna li ahadihim misla Uhudin dhahaban fa anfaqah ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, sekiranya salah seorang dari orang-orang Qadariyah tersebut memiliki emas semisal gunung Uhud, yang sudah perso, ya segede itu, yang belum perso ya, pegunungan Uhud ini panjangnya 7 kilo, ya. Tinggi menjulang luar biasa. Kita emas gini aja nggak punya ya. Ini kalau kata Abdullah bin Umar, sekiranya salah seorang di antara mereka itu punya emas segede gunung Uhud dan itu diinfakkan di jalan Allah ikhlas tanpa gerundel, tanpa tedeng-aling apa itu maksud dan tujuan karena mau nyapres dan yang lainnya ya. Betul lillahi ta'ala ya. Maka qabilallahu minhu, Allah enggak akan terima infak dia amalan tersebut hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dengan takdir Allah. Summa qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, haddatsani abi, telah bercerita kepadaku ayahku yaitu Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah ittala alaina rajulun syadidu bayadhi siyab syadidu sawadi sa'ar ila akhir hadis, yang di situ dia bertanya, akhbirni anil iman. Salah satunya apa? Antu'mina bil qadari. Diberikan solusi oleh sahabat al-jalil Abdullah bin Umar. Dan syahidnya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Mereka mengembalikan perkara mereka, terkhusus perkara yang besar, menyangkut fitnah yang besar, dikembalikan kepada para ulama. Tidak semuanya komentar, tidak semuanya memberikan tanggapan, ya. Tapi menyerahkannya kepada para ulama yu'alijunahu, yang mereka yang akan
Taib mengobati permasalahan tersebut, menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi ketika semua angkat bicara, semua taib berkomentar, maka yang terjadi adalah taib kegaduhan di antara kaum muslimin. Perpecahan di antara kaum muslimin. Sudah. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz Muhammad Ibnu Umar As-Sabat hafizallahu taala telah hadir di tengah-tengah kita.